Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kuliah online bersama Andi Hermawan. Nah, kita tadi video berikutnya, video sebelumnya kita bahas terkait dengan statistik proses kontrol. Ya, salah satunya intinya sebenarnya adalah bagaimana mengukur kualitas secara kuantitatif atau dengan menggunakan metode statistik. Dan metode statistik ini dalam rangka salah satunya juga menggunakan metode Seven Tools, ya. Nah, Seven Tools ini akan kita pakai sebenarnya dalam rangka kelanjutannya atau tindak lanjutannya dengan menggunakan bagaimana kita melakukan proses improvement, bagaimana memperbaiki proses. Nah, proses improvement ini kenapa harus dilakukan itu? Karena dalam rangka loyalitas dari pelanggan ini didorong oleh keinginan nilai yang disampaikan, sehingga dibutuhkan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Nilai yang disampaikan ini dalam rangka untuk memperbaiki proses bisnis. Keberhasilan yang berkelanjutan di pasar kompetitif ini membutuhkan bisnis yang terus harus hidup, peningkatan nilai yang akan disampaikan oleh si customer, ya. Untuk itu, meningkatkan kemampuan penciptaan nilai bisnis harus terus ditingkatkan perbaikannya. Peningkatan proses ini atau proses yang disebut dengan peningkatan proses yang berkelanjutan adalah konsep manajemen lama yang berasal dari tahun 1895. Namun, pendekatan tersebut terkait dengan produktivitas. Dengan adanya tahun 1995 yang dikeluarkan oleh Toyota menerapkan just in time yang mengandalkan nol cacat atau tidak ada kecacatan, dan karenanya dilakukan perbaikan terus-menerus. Nanti kita akan bahas. Proses improvement atau disebut dengan Kaizen itu orang Jepang melakukan peningkatan berkelanjutan secara bertahap dan teratur dalam jangka waktu yang lama dengan investasi keuangan yang sangat minimum atau efisien dan dengan partisipasi oleh seluruh pihak yang terkait di organisasi. Jadi, peningkatan efisiensi dan perbaikan terus-menerus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak di dalam perusahaan. Peningkatan di semua bidang bisnis ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas perusahaan juga, tidak hanya kualitas dari produk. 3 hal yang perlu diperlukan untuk program Kaizen ini yang sukses adalah: pertama, harus dipraktekkan di dalam operasi, keterlibatan seluruh pihak atau keterlibatan total, dan peningkatan melakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan semua pihak. Karena mereka berpandangan bahwa kualitas itu adalah merupakan performance akhir yang disebabkan oleh berbagai pihak, dan semua pihak itu berperan dalam rangka peningkatan kualitas. Untuk itu, motor penggeraknya ada di pelatihan. Praktek operasi membuka peluang untuk peningkatan, yaitu dengan just in time mengungkapkan pemborosan-pemborosan dan ketidakefisienan serta kualitas yang sangat buruk. Setiap karyawan berusaha untuk perbaikan. Manajemen puncak memandang peningkatan sebagai bagian dari strategi dan mendukungnya. Manajemen tengah dapat menerapkan sasaran peningkatan manajemen puncak dengan menetapkan, memelihara, dan meningkatkan standar operasi. Nah, kalau pekerja dapat terlibat melalui saran aktivitas kelompok kecil. Jadi semua level itu digerakkan dan memiliki fungsi-fungsi dan peranan-peranan yang tersendiri. Manajemen tengah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perbaikan dengan meningkatkan kerjasama antar departemen dan dengan membuat karyawan sadar akan tanggung jawab mereka untuk perbaikan. Kemudian pengawas dapat mengarahkan perhatian mereka yang lebih pada peningkatan daripada pengawasan yang akan memfasilitasi komunikasi. Nah, ini dalam konsep di Kaizen ini adalah Deming Cycle. Itu adalah yang dikembangkan oleh Walter Stewart pada tahun 1950, yang memiliki adalah
harus semua bidang, semua peranan, semua orang harus memiliki pola yang sama, yaitu pertama dalam rangka menciptakan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan dengan melakukan plan, do, study, action. Atau kita kenal dengan plan, do, check, action. Nah, tetapi check ini kita ganti jadi studi karena lebih banyak di studinya dibanding checknya. Oke. Nah, plan, do, study, action. Kalau plan untuk mempelajari sistem saat ini, mengidentifikasi masalah, menguji teori sebab, dan mengembangkan solusi. Do adalah plan diimplementasikan berdasarkan uji coba tersebut dapat dikumpulkan dan didokumentasikan. Studi ini tentunya tentukan apakah rencana percobaan berfungsi dengan benar dengan mengevaluasi hasilnya. Action baru perbaikan standar dan rencana akhir diimplementasikan. Kaizen berikutnya adalah menurut urutan terobosan Juran itu pertama adalah dibutuhkan bukti-bukti. Jika ada suatu masalah harus ada bukti-buktinya. Kedua, baru identifikasi kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Ketiga, organisasi, bentuk organisasi untuk memperbaiki itu. Dua jalur yang diidentifikasi adalah mencari gejala sebab atau diagnosis dan penyebabnya untuk jalur perbaikannya. Keempat, bagaimana perjalanan diagnosis dilakukan. Dan 5 adalah perjalanan bagaimana perbaikan itu dilakukan. Keenam, baru kita dapatkan keuntungannya. Kaizen, filosofi Kaizen. Kaizen itu adalah K artinya perubahan, Zen artinya kebaikan. Maka Kaizen dapat diartikan dengan perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement. Filosofi dari Kaizen ini salah satunya adalah filosofi mura-muri muda. Mura artinya tidak teratur, tidak seimbang, tidak merata. Nah, apakah ada hal-hal yang tidak teratur yang menyebabkan inkonsistensi dari hasil? Misalnya adalah keterlambatan. Adalah salah satu identifikasi adanya mura atau ketidakteraturan dalam hal waktu. Muri artinya beban yang berlebihan. Beban tidak masuk akal. Apakah ada beban berlebihan mengakibatkan kondisi kerja yang buruk? Sebagai contoh, pembagian tugas yang tidak merata antar karyawan akan menciptakan kondisi kerja yang tidak kondusif dan mengurangi produktivitas. Muda artinya pemborosan. Sampah yang dibuang, apakah ada pemborosan yang menyebabkan berkurangnya nilai tambah? Fitur yang tidak perlu, waktu menunggu terlalu lama, gerakan yang tidak efisien adalah contoh pemborosan uang dan waktu yang perlu dihilangkan. Muda ada 7 tipe pemborosan atau waste. T atau transportation. Muda dalam transportasi itu merupakan sesuatu pemborosan. Jadi satu barang yang selalu dipindah-pindah, memindahkan barang ini memindahkan barang ini terlalu jauh sehingga membutuhkan konveyor, membutuhkan alat kerja untuk memindahkan, itu merupakan pemborosan sehingga dibutuhkan uang yang cukup besar hanya untuk memindahkan. Sedangkan memindahkan barang itu tidak memiliki penambahan nilai. Inventory. Mudah dalam ketidakpastian stok dari waktu pendeliveryan atau penyaluran itu kadang butuh stok ya atau inventory penyimpanan. Tetapi pandangan dari muda ini, inventory merupakan suatu beban yang seharusnya kita coba hilangkan. Semua kalau perlu tidak perlu ada inventory. Jadi pas barang datang pas langsung disalurkan ke proses berikutnya. Jadi kalau banyak inventory merupakan satu peluang untuk kita perbaiki dengan menggunakan konsep zero inventory. Motion, mudah motion. Kita tahu bahwa dalam proses itu banyak suatu gerakan-gerakan yang tidak perlu. Nah, kita harus identifikasi. Setiap gerakan pasti ada konsekuensi dari biaya. Sehingga perlu kita lakukan adalah menghilangkan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Atau perubahan-perubahan yang tidak perlu.
atau bukan perubahan tersebut, tapi menggerakkan atau memindahkan barang itu tidak perlu. Wait atau menunggu. Mudah di dalam konteks ini adalah satu barang atau satu proses itu terlalu banyak menunggu, itu merupakan suatu beban yang harus kita hilangkan. Karena dengan menunggu atau wait atau menyimpan barang tanpa dilakukan suatu proses, itu menjadi satu beban yang harus kita hapuskan. Over processing atau terlalu banyak mudah ini adalah maksudnya terlalu banyak proses yang dilakukan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetapi sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa terhadap proses penilai tambahan dari suatu produk. Overproduction. Ini konteksnya adalah terlalu banyak produk yang dihasilkan tapi tidak dapat dijual, itu merupakan suatu pemborosan juga, sehingga perlu dilakukan pemborosan overproduction. Kalau perlu, ada orang yang pesan, baru dibikin. Tetapi ya situasinya tidak kita samaratakan, kita harus perhatikan dulu konteks dan pembahasannya. Semakin sempurna adalah si customer akan memesan, itu baru kita produksi. D atau defect. Mudah yang dimaksud adalah banyak produk-produk yang banyak terlakukan, banyak yang reject, atau suatu produk-produk yang tidak bisa dijual karena kesalahan produksi. Nah, tugas TQM7 adalah tugas personal, dikirim ke kuliah online 6untak@gmail.com. Satu adalah kunjungi suatu industri atau perusahaan apapun itu, perusahaan apapun, yang kecil yang besar silahkan. Tetapkan area yang akan menjadi objek kajian, mana muda, mana murah, dan mana murid. Temukan kondisi pemborosan sesuai dengan skop muda dan murid. Apakah kondisi tersebut ditingkatkan kemampuannya, alat atau bahan pekerja aktivitasnya? Apakah kondisi tersebut perlu diadakan? Apakah kondisi tersebut perlu dikurangi? Apakah kondisi tersebut perlu dihilangkan? Buat laporan kajiannya, satu profil perusahaan, kedua adalah temuan pemborosan, ketiga adalah urusan perbaikan. Kirim ke kuliah online 6untak@gmail.com. Jangan lupa sertakan TQM, tugas TQM 7, nama, NIM, kirimkan Selasa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.